Yo, kalau seandainya teman-teman disuruh pilih smartphone dengan harga 3 jutaan, kira-kira smartphone mana yang bakal teman-teman pilih? HP mid-range dengan harga 3 jutaan tapi baru, atau malah flagship killer yang harganya udah murah banget dan ini HP second? Nah, di video kali ini kebetulan gue baru aja beli Xiaomi Mi 10T Pro yang gue beli dengan harga cuma 3,2 juta aja. Tapi tentu aja buat teman-teman yang nanyain kenapa gue dapetin harga yang murah banget, alasan pertamanya karena tentu aja fisik bodinya tuh yang udah nggak mulus. Nah, kalau saya teman-teman perhatiin di sini tuh HP-nya kelihatan transparan karena ini tuh backdoor-nya gue ganti sama yang baru ya. Dan ini sebenarnya kalau seandainya teman-teman pengen lihat, kondisi aslinya tuh waktu pertama kali gue beli HP ini dalam kondisi yang pecah gitu bagian backdoor-nya. Jadinya karena gue terinspirasi sama salah satu temen gue yaitu Mas Mobi, jadinya nih HP gue transparenin kayak gini biar makin keren. Nah, setelah gue perbaiki HP ini, gue ngerasa kalau HP ini tuh layak banget gue pertahanin. Karena menurut gue dengan value 3 jutaan aja, feel yang dikasih dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh menurut gue mantep banget nih. Pokoknya masih nggak kalah lah kalau saya dibandingin sama Poco F3 ataupun even bahkan Poco F4. So, di video kali ini gue bakal ceritain lengkap tentang Xiaomi Mi 10T Pro yang sekarang ini lagi gue pakai. Dan buat teman-teman penasaran gimana reviewnya, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright guys, pertama-tama mungkin gua bakal start dulu ya dari sektor desainnya Xiaomi Mi 10T Pro ini. Yes, mungkin teman-teman kalau seandainya lihat desain HP ini tuh desainnya udah nggak natural lagi. Karena di sini tuh gue terinspirasi sama temen gue nih, yaitu Mas Mobi yang suka transparansiin HP flagship. Akhirnya gue berguru sama dia dan gue itu berhasil juga mentransparansikan si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Dan pastinya ini kesalahan gue tuh, gue beli backdoornya yang ori ya, ori cabutan, jadinya buat ngelepasin si kletekannya ini tuh susah banget. Nah, setelah ditransparansiin, menurut gua desain dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh jadi anti mainstream banget. Dimana sepanjang gua operasin HP ini depan teman-teman gua atau di depan kerabat gua, mereka tuh pasti bakal nanya, ini HP apaan, dan bakal amazed gitu sama lihat look HP ini yang kelihatan keren banget. Bahkan beberapa dari mereka pun gak expect kalau HP yang gue pegangin itu adalah handphone dari Xiaomi. Tapi sebenarnya gue salut dari HP ini tuh dari build quality-nya ya. Menurut gue build quality dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh meskipun udah gue ganti sama yang backdoor kayak begini, ini tuh menurut gue masih berasa solid banget. Frame-nya ini tuh pakai frame metal dan juga punya kaca di bagian depan dan juga belakangnya. Dan ini pokoknya beda banget lah sama feel HP-HP mid-range yang punya harga 3 jutaan yang mostly tuh pakai bahan dasar plastik. Nah, kalau seandainya kita berlanjut ke bagian depannya, HP ini tuh pakai layar IPS yang masih punya dagu yang cukup tebal. Tapi menurut gue dengan harga segini dan juga layar yang tawarin, menurut gue masih oke banget lah. Kalau seandainya kita lihat spesifikasi yang dibawa sama layar Xiaomi Mi 10T Pro. HP ini tuh secara layarnya dibekali dengan layar berukuran 6,67 inch dengan panel IPS. Dan untuk resolusinya pun HP ini udah Full HD Plus nih. Dan punya refresh rate up to 144Hz. Bisa dibilang refresh rate-nya ini tuh bakal ngasih experience ke teman-teman yang berasa smooth banget. Dan itu bahkan menurut gua untuk kualitas layarnya kalau seandainya kita bandingin sama layar-layar HP lain yang pakai panel IPS juga di rentang harga yang sama, menurut gua kualitas layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih tetap unggul nih, dengan detail yang menurut gua tuh udah bagus banget dan punya warna yang cukup vivid. Cuman sisi positifnya yang gua suka dari sektor multimedianya ini, HP ini tuh udah dibekali juga dengan setup dual stereo speaker. Jadinya kalau saya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan nonton ataupun gaming, mungkin menurut gua si Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh bakal jadi opsi yang tepat nih. Karena output suara yang dihasilkan dari HP ini tuh bisa dibilang udah cukup bagus. Nah, lanjut sektor berikutnya yang bikin HP ini jadi super worth it di harga 3 jutaan, yaitu sektor dapur pacunya. Di sini menurut gua sektor dapur pacu tentu aja jadi hal yang paling kuat nih yang dimiliki sama Xiaomi Mi 10T Pro ini di tahun 2022. HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 865 5G yang merupakan chipset flagship di tahun 2020 lalu. Dan untuk RAM sendiri, HP itu dibekali dengan RAM 8GB serta storage yang gede banget nih, yaitu 256GB. Tentu aja dengan performanya yang masih kenceng banget di tahun ini, HP itu layak banget gue rekomendasiin. Karena kalau kita lihat HP-HP lain di rentang harga 3 jutaan, menurut gua belum ada ya HP bisa nyaingin performanya Snapdragon 865 yang ada di Xiaomi Mi 10T Pro ini. Di sini gue udah coba untuk beberapa game berat seperti COD Mobile dan juga Genshin Impact.
Dan yang gue salut untuk dua game ini, HP ini bisa ngelibas kedua game tersebut dengan lancar nih, tanpa kendala frame drop ataupun touch delay sama sekali. Lalu sebenarnya satu hal lagi yang gue salut banget sama Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh adalah dari sektor softwarenya. Karena kalau seandainya biasanya itu gue sering banget keluhin soal iklan dan juga bloatware yang ada di MIUI. Tapi menurut gue MIUI 13 yang ada di Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh bisa dibilang minim banget nih bloatware-nya dan juga iklannya. Sama 2 minggu gue pakai HP ini tuh even gak pernah munculin iklan sama sekali. Dan itu bikin experience pakai MIUI di Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh jadi nyaman banget nih. Dimana finally gue itu bisa ngerasain handphone Xiaomi tanpa iklan sama sekali. By the way, kalau seandainya teman-teman nanyain soal dukungan software dari Xiaomi Mi 10T Pro ini, sebenarnya untuk dukungan software HP itu dibekali dengan Android 12 ya. Tapi entah kenapa gue tuh nggak yakin HP itu bakal dapet Android 13 atau even bahkan Android 14. Karena umur HP ini tuh udah 2 tahun dan udah 2 kali update juga. Jadinya untuk update ketiga kali mungkin bakal jadi bonus kali ya. Kalau seandainya Xiaomi berbaik hati ngasih update Android 13 buat Xiaomi Mi 10T Pro ini. Oke, mungkin kita lanjut ngebahas mengenai Xiaomi Mi 10T Pro dari sektor baterainya. Menurut gua sebenarnya sektor baterai ini tuh di tahun 2022 bisa dibilang ukuran HP ini tuh standar-standar aja ya. HP itu dibekali dengan baterai 5000 mAh. Dan surprisingly menurut gua untuk penggunaannya di tahun 2022 ini HP ini tuh sejujurnya masih punya baterai yang oke banget nih. Terutama untuk pemakaian kalian sebagai daily driver. HP itu sebenarnya udah beberapa hari jadi HP utama gua untuk daily driver Android. Dan so far menurut gua pemakaian gua di HP ini tuh awet banget nih baterainya. HP itu meskipun punya baterai 5000 mAh tapi baterai itu bisa ngasilin SOT di angka 7-8 jam. Which is gue perlu apresiasi kalau MIUI itu sukses banget ngasih manajemen baterai yang cukup baik untuk Xiaomi Mi 10T Pro ini. Cuman kekurangannya karena HP ini tuh gue beli dengan keadaan batangan, jadinya gue nggak bisa ngetes lengkap tentang chargernya. Tapi kalau seandainya gue coba ngecas HP ini pakai charger gue yang Ugreen 100 watt, HP ini tuh untuk ngecas dari 0 sampai penuh perlu waktu sekitar 1 jam 20 menit nih. Which is daya yang masuk pun juga cuma 18 watt aja. Lanjut ke sektor berikutnya yang bikin gua cukup salut juga sama HP ini, yaitu adalah sektor kameranya. Dimana menurut gua di harga 3 jutaan kayaknya nggak ada deh HP lain yang bisa ngalahin kameranya si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang beresolusi 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Menurut gua Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih overkill banget nih. Kalau saya kita bandingin dengan handphone-handphone lain yang punya harga 3 jutaan even yang ada di tahun 2022 ini. Di sini untuk hasil fotonya menurut gua HP ini tuh punya hasil foto yang udah tajam banget. Dimana kalau kita pakai untuk foto objek atau foto orang, HP ini tuh oke banget nih, terutama dari sisi natural bokehnya. Untuk warnanya pun menurut gua ini juga masih masuk banget sama selera gua. Cuma kekurangannya ya lagi-lagi ada dari segi konsistensi gambarnya nih. Dimana menurut gua ngerasa kalau HP ini tuh punya gambarnya jomplang antara kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Untuk kamera makronya pun kesan gua terhadap HP ini pun juga biasa banget. Tapi menurut gua karena gua itu lebih sering pakai kamera utamanya jadi nggak apa-apa lah. Karena even di kondisi low light pun HP ini juga punya hasil foto yang udah ciamik banget. Lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal videografi dari si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sektor kameranya, HP itu udah dibekali dengan optical image stabilization ya. Yang harusnya gue punya ekspektasi kalau stabilisasinya tuh bakal cakep banget. Nah, sebenarnya sepanjang gue pakai HP ini, gue udah coba di resolusi tertingginya yaitu di 8K 30 fps. Tapi menurut gue 8K di HP ini tuh hasilnya masih agak prematur nih. Jadinya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ini tuh menurut gue masih kurang gitu optimal. Untuk 4K 60 fps-nya pun menurut gua juga di sini stabilisasinya juga kurang gitu bagus. Jadinya menurut gua paling optimal untuk ngerekam di HP ini tuh ya pakai 4K 30 fps aja nih. Karena hasilnya tuh menurut gua udah cukup stabil dan juga usable banget. Lalu kalau untuk kamera depannya, HP ini cuma bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps aja. Cuman keuntungannya HP ini tuh di kamera depannya udah dibekali dengan EIS nih. Jadinya kalau untuk ngevlog, HP ini tuh menurut gua udah cukup bagus.
Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro. Dan kali ini agak beda nih. Ini gue lagi diajak sama Poco Indonesia buat ngadirin eksklusif previewnya Poco M5. Jadi gue dibawa ke Pulau Seribu. Dan kira-kira kayak gini, sambil ngetes juga si perekaman kamera depannya Xiaomi Mi 10T Pro. Kira-kira menurut teman-teman gimana buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja teman-teman bisa nanya sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang kesimpulan dari si Xiaomi Mi 10T Pro di tahun 2022 ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sektor harganya, HP ini tuh bisa dibilang udah murah banget nih. Karena harganya tuh udah menyentuh sampai angka 3 jutaan. Kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini dalam kondisi full set, mungkin harganya itu ada di 3 jutaan gede ataupun di 4 jutaan kecil. Tapi sebenarnya menurut gue dengan harga tersebut, HP ini tuh worth it banget nih buat teman-teman beli. Karena menurut gue experience yang didapetin di HP ini tuh nggak bakal kalian temuin di HP-HP lain yang punya harga 3 jutaan. Dan untuk performanya pun menurut gue HP ini masih ngebut banget nih, even untuk 2 tahun ke depan. HP ini pun juga dibekali dengan fitur-fitur keren seperti 5G dan juga NFC. Jadinya menurut gue untuk penggunaan long term mungkin HP ini tuh bakal worth it nih buat teman-teman beli di tahun 2022 ini. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Xiaomi Mi 10T Pro di tahun 2022 ini. Menurut gue ini adalah handphone yang worth it banget nih. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Langsung aja bisa tulis juga di kolom komentar ya. Nah, palingan segitu dulu aja. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.